Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih diberikan kesehatan dan tetap berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di pertemuan ke-6 ini nanti untuk mata kuliah manajemen keuangan, kita nanti akan membahas tentang time of value money, ya, kurang lebih sekitar 30 menit. Apa sih yang akan kita pelajari di dalamnya dan sub-sub pokok bahasan apa nanti yang akan kita ulas. Oke, time of value money. Kalau mungkin Anda sudah sedikit banyak mengenal tentang time of value of money, itu adalah konsep yang berbicara bahwa nilai uang 1 juta yang Anda punya sekarang itu pasti berbeda dengan 1 juta pada 10 tahun yang lalu ataupun 10 tahun kemudian. Jadi konsep dasar dari time value of money itu adalah nilai uang yang dulu, ya mungkin 10 tahun yang lalu, itu berbeda dengan uang yang sekarang dan uang di masa yang mendatang. Sebagai contohnya, jika 10 tahun lalu dengan 1 juta, Anda bisa membeli satu motor Honda produk PT Astra Internasional, ya, maka sekarang ini dengan jumlah uang yang sama hanya bisa membeli 2 rodanya saja. Jadi otomatis ketika dulu, mungkin 10 tahun lalu, Anda ingin membeli satu buah motor Honda, ya, itu nanti bisa, ya, dengan uang 1 juta. Tetapi kalau di masa sekarang ini, mungkin dengan uang 1 juta, Anda hanya bisa membeli rodanya saja. Jadi 10 tahun kemudian itu uang 1 juta tadi mungkin hanya bisa untuk membeli helm motor saja. Jadi otomatis di situ nanti, ya, konsep dasar dari time value of money itu adalah kegunaan atau fungsi dari uang yang dulu, sekarang, dan masa yang akan mendatang itu berbeda. Kemudian, konsep time value of money ini sebenarnya ingin mengatakan bahwa jika Anda punya uang sebaiknya, bahkan seharusnya itu lebih baik kalau diinvestasikan. Sehingga nilai uang itu tidak menyusut atau dimakan oleh waktu. Sebab jika uang itu didiamkan, ditaruh di bawah bantal atau mungkin brankas atau lemari besi, maka uang itu tidak bekerja dan karenanya nilainya semakin lama semakin turun. Jadi kalau Anda memiliki sejumlah uang, jangan disimpan di bawah bantal atau lemari. Ya, lebih baik uang itu nanti diinvestasikan. Contoh investasinya berupa apa? Contoh investasinya misalkan uang itu diberikan dengan dengan sebuah tanah. Tanah, ya, misalkan kita beli 10 tahun yang lalu dengan 10 tahun yang akan datang itu pasti akan berbeda harganya. Itulah yang dinamakan dengan investasi. Selain investasi tanah, Anda juga bisa berinvestasi emas. Karena investasi emas itu nanti, ya, nilai atau harga emas itu nanti juga akan semakin meningkat. Ini adalah konsep dari time value of money. Kemudian ada beberapa macam dari perhitungan-perhitungan nilai uang dari waktu. Yang pertama itu adalah bunga tetap, kemudian ada nilai majemuk atau compound value, yang ketiga itu adalah nilai sekarang, present value, yang keempat nilai majemuk dari annuity, dan yang kelima nilai sekarang dari annuity. Jadi kita bisa melihat macam-macam dari nilai uang dari waktu ke waktu itu ketika bunganya atau uangnya itu tetap. Kemudian jika nilai majemuk, ya, kemudian atau berganda majemuk, ya, kemudian nilai sekarang, kemudian nilai majemuk dari annuity, dan nilai sekarang dari annuity.
Kita nanti bisa lihat satu persatu apa sih itu bunga tetap, kemudian bunga majemuk dari annuity, dan lain sebagainya. Yang pertama itu adalah bunga tetap. Perhitungan bunga ini itu sangat sederhana, yang diperhitungkan dengan besarnya pokok yang sama dan tingkat bunganya juga sama pada setiap waktu. Jadi, Anda bisa menghitung sebuah bunga, ya, bunga di dalam uang itu tersendiri, itu adalah ketika nilai besarannya pokok itu sama dengan tingkat bunganya itu juga sama pada setiap waktu. Walaupun pokok pinjaman pada kenyataannya sudah berkurang sebesar angsuran pokok pinjaman, namun dalam perhitungan ini tetap digunakan sebagai standar perhitungan yang sama. Jadi ketika nanti Anda melakukan misalkan pinjaman itu misalkan dengan jangka waktu 10 tahun dan itu adalah bunganya itu flat, maka pokok pinjaman itu nanti akan bernilai sama besarnya dengan tingkat bunga pada 1, 2, 3, dan tahun yang ditentukan. Itu adalah bunga tetap. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah perusahaan itu akan meminjam uang dari bank untuk membiayai proyek investasi sebesar 10 juta rupiah dengan bunga 15% per tahun dalam waktu 4 tahun dan diangsur 4 kali. Maka bunga yang harus dibayar itu bagaimana? Ya, jadi bunga tetap ini adalah jika kita meminjam atau berinvestasi sebesar 10 juta rupiah dengan bunganya 15% dan diangsur dalam waktu 4 tahun. Diangsurnya 4 kali. Maka bunga yang harus dibayarkan itu seperti ini. Kita bisa lihat dari tabel yang akan muncul dari setelah penjelasan berikut ini. Jadi pembayaran bunga ini ada pokok-pokok pinjaman karena tadi diangsurnya itu adalah sebanyak 4 kali, maka kita membuat 4 kali ya. Pokok-pokok pinjaman yang pertama misalkan 10 juta. Berarti kalau kita meminjam 10 juta diangsur 4 kali, berarti kita bisa bagi 4, yaitu 2.500.000. Ya. Oke, itu tadi. Besarnya angsuran berarti 2.500.000. Kemudian, besarnya bunga itu tadi berarti berapa? Besarnya bunga berarti kalau kita tadi lihat itu adalah ada 15%. 15% dari 10 juta itu berapa? Ada 1.500.000 ya. Jadi besarnya bunga per tahun karena tadi diangsur 4 kali berarti 1.500.000. Kemudian kita bisa lihat dari angsuran pertama, 2, 3, 4 sampai angsuran itu nanti selesai. Besarnya bunga juga masih tetap karena tadi bunga tetap itu adalah 1.500.000 dan jumlah bunga keseluruhan itu adalah kita bisa gabungkan dari bunga pertama, 2, 3, dan 4 kalau kita total menjadi 6 juta. Ini adalah kalau bunga tetap. Jadi bunga tetap itu adalah sejumlah pinjaman itu tadi yang memiliki bunga tetap dari tahun ke tahun. Berarti kita bisa membuat sebuah rumus I sama dengan PV kali N kali I. Ya, VV itu adalah PV plus I. PV itu adalah PV plus PV kali N kali I. Kalau kita lihat PV itu apa? PV itu adalah pinjaman awal. Itu adalah 10 juta. Ditambah dengan apa? Ditambah dengan 1, ditambah dengan 4 kali angsuran, dikalikan dengan 15%. Maka hasil dari bunga tetap yang harus dibayarkan sebuah perusahaan tersebut tadi yang awalnya pinjamannya 10 juta, maka yang harus dibayarkan dalam 4 tahun tersebut tadi sejumlah 16 juta. Ini adalah bunga tetap. Ya.
Ini tadi, di mana I itu adalah besarnya keseluruhan bunga, PV itu adalah besarnya pinjaman, N jumlah tahun, I tingkat bunga, dan VV itu adalah jumlah yang harus dibayarkan atau nilai masa depannya. Jadi VV itu adalah berapa uang yang harus dibayarkan ketika di situ nanti diangsur sebanyak 4 kali dan persentase pinjamannya itu adalah 15%. Kemudian kita bisa lihat selanjutnya, selain bunga tetap itu adalah nilai majemuk. Nilai majemuk atau future value itu adalah penjumlahan dari sejumlah uang permulaan atau pokok dengan bunga yang diperolehnya selama periode tertentu, apabila bunga tidak diambil pada setiap saat. Jadi, nilai majemuk itu adalah penjumlahan dari sejumlah uang atau pokok dengan bunga yang diperolehnya selama periode tertentu. Jadi, kalau kita nanti misalkan ada contohnya itu adalah nilai majemuk tadi, itu kita melakukan pinjaman 10 juta, kemudian bunganya itu adalah 1.500.000, maka nilai di akhir tahun pertama itu adalah 11.500.000. Dari mana? Di situ tadi didapatkan dari nilai sekarang plus bunga akhir. Kemudian itu tadi nilai akhir tahun itu menjadi nilai sekarang. Jadi ditaruh di depan, ini 11.500.000. Kemudian 15% dari 11.500 berapa? Oh, 1.725.000. Maka nilai akhir tahunnya akan menjadi 13.225.000 rupiah. Sampai dengan itu tadi misalkan pertanyaan sampai angsuran kelima atau pinjaman kelima. Jadinya nilai akhir di akhir tahun VV itu adalah 20.113.571.50 rupiah. Jadi kalau kita bisa lihat nilai majemuk dari pinjaman itu adalah penjumlahan dari nilai di akhir tahun. Itu yang akan kita gunakan sebagai patokan. Jadi yang digunakan itu tidak berupa nilai pokoknya, tetapi nilai di akhir tahunnya itu nanti yang akan selalu dihitung apakah nanti 15%, kemudian mendapatkan nilai di akhir tahun, sampai begitu seterusnya. Ini adalah nilai majemuk dari pinjaman. Ini tadi rumusnya, VV sama dengan PV plus dalam kurung 1 plus I pangkat N. Kalau kita bisa lihat 10 juta ini adalah pinjaman awal, 1 itu adalah 1 rumusnya, plus 0,15 itu adalah bunganya. Dikali 5, ini pangkat 5, pangkat 5 itu adalah karena di situ nanti perusahaan tersebut melakukan pinjaman dan diangsur 5 kali. Jadinya berapa? Ini kita bisa lihat ada 20.110.000 rupiah. Ini untuk yang nilai majemuk. Kemudian selain dari nilai majemuk, kita bisa lihat itu adalah nilai sekarang atau present value. Itu apa? Itu adalah merupakan kebalikan dari compound value atau nilai majemuk, besarnya jumlah uang. Pada permulaan periode atas dasar tingkat bunga tertentu dari sejumlah uang yang baru akan diterima beberapa waktu atau periode yang akan datang. Jadi present value itu menghitung nilai uang pada waktu sekarang bagi sejumlah uang yang baru akan kita miliki beberapa waktu. Berarti nilai sekarang ini kita akan bisa lihat beberapa waktu kemudian nilainya seperti apa. Ini contohnya, rumusnya. PV sama dengan VV per 1 plus I pangkat N. Contohnya apa? Sebagai contoh, misalkan
berapa nilai sekarang dari sejumlah uang sebesar 10 juta yang baru akan diterima pada akhir tahun kelima bila didasarkan tingkat bunga 15% dengan bunga majmuk. Ini caranya berbeda dengan yang pertama dan kedua. Kalau yang pertama dan kedua itu adalah kita bisa menghitung nilai majmuknya atau bunga tetapnya. Kalau sekarang, yang nilai sekarang itu kita bisa mengandai-ngandai, misalkan kita punya sejumlah uang dan di situ nanti ternyata tingkat bunganya itu 15%. Maka di tahun kelima berapa kira-kira jumlah uang kita? Ya. Jadi kita tinggal masukkan saja 10 juta dibagi dengan 1 plus 0,15. Ya, berarti misalkan dapatnya 10 juta dibagi dengan 2,011 sama dengan 4.972. Jadi otomatis 5 tahun kemudian nilai yang dulu adalah uangnya misalkan 10 juta maka akan menjadi 14.972.650 rupiah. Nah, ini adalah contohnya nilai sekarang. Kemudian yang terakhir, nilai majemuk dari annuity. Anuitas atau annuity merupakan seri dari pembayaran sejumlah uang dengan sejumlah yang sama selama periode waktu tertentu pada tingkat bunga tertentu. Jadi, anuitas itu adalah majemuk ya. Nilai majemuk dari annuity itu adalah seri dari pembayaran sejumlah uang dengan sejumlah yang sama selama periode waktu tertentu pada tingkat bunga tertentu. Ini adalah rumusnya ya. VV dalam kurung A sama dengan A kali 1 plus I pangkat N min 1 dibagi dengan I. Kita bisa langsung lihat ke contohnya. Contoh, perusahaan itu akan membayarkan pinjaman sebesar 2 juta rupiah dalam 5 tahun setiap akhir tahun berturut-turut dengan bunga 15%. Tetapi pembayarannya akan dilakukan pada akhir tahun kelima. Jadi seperti jatuh tempo dan di situ nanti di akhir tahun kelima. Berapa jumlah majemuk dari uang tersebut atau biasa disebut dengan compound sum-nya itu berapa? Jadi misalkan perusahaan pinjam uang di situ pinjamnya 2 juta dalam 5 tahun bunganya 15%. Ya, berapa jumlah majemuk di tahun kelima karena di sini nanti adalah jatuh tempo. Kita bisa lihat VV dalam kurung A sama dengan A dalam kurung 1 plus I pangkat N min 1 dibagi dengan I. Di mana tadi uang awalnya itu adalah 2 juta. Dalam kurung 1 plus 0,15 pangkat 5 min 1 dibagi dengan 0,15. Jadi 2 juta kali 6.742. Hasilnya 13.484. Jadi kalau kita tadi melakukan pinjaman 2 juta, kita bayar jatuh tempo dengan bunga 15%, maka jadinya akan menjadi 13.484.000 rupiah. Wow, cukup besar juga ya. Karena tadi apa? Karena dilihat juga dari bunganya, prosentasenya. Semakin besar di situ nanti prosentase nilai dari uang tersebut nanti, maka hasil atau nilai majemuk dari anuitasnya juga semakin besar. Ya, itulah tadi penjelasan dari macam-macam dari time of value of money ya. Jadi ada macam-macam, ada 4 itu tadi. Bunga tetap, bunga majemuk, bunga sekarang ya, nilai uang sekarang, dan yang terakhir itu adalah nilai uang majemuk dari anuitas ya. Ini yang terakhir, nilai sekarang dari anuitas. Kalau tadi itu adalah nilai majemuk, berarti macam-macamnya ada 5. Perhitungan nilai sekarang atau present value dari suatu annuity adalah kebalikan dari perhitungan jumlah nilai majemuk dari suatu anuitas.
Jadi ini kebalikannya. Contohnya, bank akan menawarkan kepada perusahaan uang sebesar 2 juta rupiah per tahun yang diterima pada akhir tahun. Maka berapa persen atau value atau nilai sekarang dari sejumlah penerimaan selama 5 tahun. Jadi yang diterima itu tadi berapa? Nah, kita bisa lihat itu tadi, cuman berbeda dengan rumusnya yang dari nilai majmuk. Ini ada pembaginya untuk nilai A-nya atau nilai awalnya berapa. Ya. Kalau tadi sudah kita hitung, ya, PV dalam kurung A sama dengan A per I dalam kurung I min 1 per 1 plus I pangkat N. Jika kita masukkan nilainya, maka akan menjadi Rp6.706.000. Ya, ini adalah nilai majemuk dari anuitas. Jadi ada 5. Ya, silahkan ini nanti ada soal untuk pertemuan ke-6. Ya. Nah, ini ada 3 soal tadi yang sudah saya ulas di depan, yaitu berapa nilai sekarang dari sejumlah uang. Ya. Kalau tadi itu adalah ada beberapa poin, sekarang coba ini nanti ada 4 soal. Ya, ada 4 soal. Di situ nanti coba gantilah semua angka di situ nanti dengan prosentase yang berbeda. Ya. Cuman di situ nanti poin-poinnya nomor 1, 2, 3 sama. Cuman ini nanti silahkan untuk nilai uangnya Anda bedakan. Misalkan ya, nomor 1 ada soal, berapa nilai sekarang dari sejumlah uang sebesar 10 juta yang baru akan diterima pada akhir tahun ke-5 bila didasarkan tingkat bunga 15% dengan bunga majmuk. Maka ini nanti silahkan Anda ganti nilai uangnya di situ nanti, ya. Kemudian bebas untuk angkanya. Ya, misalkan 20 juta, 30, 50 bebas, cuman yang ada ketentuannya itu adalah diterima pada akhir tahun ke. Di situ nanti silahkan Anda gunakan digit NIM terakhir Anda. Ya, Bu, misalkan di situ nanti digit NIM saya ternyata 0, maka gunakan sebelumnya 2 digit terakhirnya. Ya. Jadi itu nanti silakan Anda modifikasi soal yang ada di slide dengan mengubah nilai besaran nilai uang, tetapi pada akhir tahun ke itu nanti diganti dengan digit NIM terakhir Anda. Jadi 1 sampai dengan 10. Jika di situ nanti ternyata digit NIM terakhir Anda itu 0, maka gunakan digit sebelumnya. Ya, ternyata digit sebelumnya juga 0, gunakan digit sebelumnya kembali. Seperti itu ya. Jadi 1, 2, 3. Ya, misalkan ada penerimaan berapa ke tahun berapa, pakailah digit terakhir Anda. Ya. Ya, ini tadi adalah penjelasan untuk materi ke-6. Ya, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Ya, selalu jaga kesehatan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.